Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Fi hadal yawm yawmu thulatha at-tasi' min syahri Jumada tsaniyah 1444 muqabil as-sani min syahri Yanair 2023. Famazilna fi darsina fi kulliyati al-hadits wal fiqh fi kitabi al-akhbar as-sahihah fi fadailis siyam. Wal yawm dakhalna fi al-fadilah al-akhirah as-siyam min asbabi dukhulil jannah. Fal yawm insyaallah nadkhul ila al-hadits ats-tsalits, walakin qabla hadha falyatafaddal an yusammi al-matn li akhina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim bin Munzir haddatsani Ma'an haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Umayyah bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun wa man kana min ahli shalah nudiya min babis shalah wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'ya min babil rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babil sadaqah. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ala man du'ya min tilkal abwabi min daruratin fa'al yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Muttafaqun alaih. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. As'alullah an yurziqakum ilman nafi'an qulu amin. Qala al-imam Ahmadu rahimahullah haddatsana Zaid ibn al-Hubbab haddatsana Muawiyah ibnu Saleh haddatsani Sulaim ibnu Amir qala sami'tu Aba Umamata yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhtubun nasa fi hajjatil wada' wa huwa ala jad'a'i wadi'un rijlahu fi gharazi rahli yatatawalu yaqulu ala tasma'una faqala rajulun min akhirul qaum ma taqulu qala i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u da amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami'-nya dan At-Tabrani fil Kabir dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim di Mustadraknya. Kulluhum min tariq, maka maknanya semua sanad ini bertumpu kepada Muawiyah ibnu Saleh. Haddatsani Sulaim ibnu Amir sami'tu Aba Umamah. Idan hada madarul hadis. Fama makna hada? Intabihu. Nahnu nurid minkum muhaddisan ya'ti yawman wa anta tastati' an tuhaqqiqal hadis. Hada hadisun sahih wa hada hadisun dhaif. Idan makna madarul hadis, hadal hadis akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa Imam Ahmad wal Hakim wa Tabrani wa Ibnu Hibban katsir minal kutub. Walakin min tilkal kutub hunaka sanad iltaqa fi kullil kutub
hada yusamma bimadaril hadis. Nadribul misal. Fi hada alladhi qara'na fi musnad Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad haddatsana Zaid ibn al-Hubbab. Hal hada madarul hadis? Al-jawab la. Hada sanad min musnad Imam Ahmad. Yadkur Zaid ibn al-Hubbab, disebutkan Zaid ibn al-Hubbab dari gurunya Imam Ahmad. Maka Imam At-Tirmidzi atau Imam Al-Hakim atau Imam At-Tabrani menyebutkan dari gurunya berbeda dengan gurunya Imam Ahmad. Idan al-murad bimadaril hadis, dari semua yang mengeluarkan hadis ini dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani, ada rawi yang kebanyakan dia itu mulai dari tabi'i atau itba'at tabi'i yang sama dari berbagai kutub. Maka dikumpulkan semua yang sama ini dinamakan dengan madarul hadis. Maka cara belajar untuk mentahqiq hadis seperti ini. Maka kita menginginkan para tulab di sini menjadi muhaddis insyaallah, dan itu perkara yang sangat baik bagi kalian karena kalian bisa memeriksa mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka sanadnya bertempuh dari kutub-kutub yang ada ini kepada Muawiyah ibnu Saleh, kepada Sulaim ibnu Amir, kepada Abu Umamah. Maka hanya 3 sanad. Dari sanad yang 4 diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 5 oleh Imam At-Tirmidzi, dan bisa jadi 6 dan lebih oleh kutub-kutub yang lain seperti Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban. Maka di sini setelah kita mengetahui siapa madarul hadis, inilah yang kita periksa. Maka Muawiyah ibnu Saleh, dia adalah Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair, seorang rawi yang saduq, hasanul hadis. Dan adapun Sulaim ibnu Amir, maka dia adalah seorang yang thiqah. Dan Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan, seorang sahabi. Idan hadal hadis hadisun hasan, karena Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair saduq hasanul hadis. Wa hadal hadis barakallahu fikum qulna lakum hadisun hasan wa qad hasanahu At-Tirmidzi rahimahullah, wa kadzalika muhaddisan fi hadal asr. Hadal hadis sahahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i fi Jami'is Sahih wa sahahahu Al-Albani fil Mishkah. Disahihkan oleh 2 muhaddis era now, Syekh kami Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka di sana faidah, telah datang sanad yang lain yang masih dari sahabat yang sama, namun madarul hadisnya berbeda. Dikeluarkan oleh Imam Al-Marwazi di Salatil Witr, kitab Salatil Witr nomor 18. Haddatsana Ali ibni Hujr akhbarana Faraj ibnu Fadalah an Luqman an Abi Umamah. Berbeda sekali, tidak disebutkan Muhammad, tidak disebutkan Muawiyah ibnu Saleh bin Hudair, tidak disebutkan Sulaim ibnu Amir, tapi dari jalan Ali ibnu Hujr akhbarana Faraj ibnu Fadalah an Luqman an Abi Umamah, dan lafadznya sama, bahwa Nabi berkhutbah, kata Abu Umamah, di Hajatil Wada, dan disebutkan i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa hajju baitakum. Ada tambahan hajju baitakum.
Di riwayat yang ma'ruf tidak ada tambahan. Dan setelah itu sama, wa addu zakatakum tadkhulul jannah. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Luqman dia Ibnu Amir Asy-Syami Al-Hamsi thiqah, kecuali Farj Ibnu Fadalah. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari yang mendoifkannya dan dari yang menghasankannya. Dari yang mendoifkannya adalah Imam Al-Bukhari, mengatakan mungkarul hadis, dan Imam An-Nasa'i mendoifkannya. Dan di antara para ulama ada yang memujinya. Berkata Imam Ahmad thiqah, dan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan ma ra'aitu syamiyan asbat minal Farj ibnu Fadalah. Dan di antara mereka ada yang mentoannya periwayatan khusus dari Bilal dari negeri tertentu seperti dari negeri Al-Hijaz, dan dari periwayatan khusus Yahya ibnu Sa'id. Seperti berkata Ad-Darqutni dhaif, yarwi an Yahya ibnu Sa'id ahadits la yutabi 'alaiha. Dia dhaif karena jika meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id berkesendirian. Dan begitupun Abu Hatim mengatakan sama seperti ini, wala yuhtaju bihi hadithahu an Yahya ibni Sa'id. Dan berkata Imam Ahmad, Faraj ibnu Fadalah jika meriwayatkan dari gurunya orang-orang Syam, maka hadisnya bagus. Wa marawa an Yahya ibni Sa'id famutaribul hadis. Jika meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id, maka hadisnya guncang, banyak keanehan. Maka dari khobar ini, bahwa rawi ini asalnya adalah disebutkan thiqah oleh para ulama. Kemudian ada yang mendhaifkan dengan sebutan hadisnya berkesendirian, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya hadisun mungkar. Kemudian datang penjelasan dari para ulama bahwa kemungkaran hadis dia jika datang dari Yahya ibnu Sa'id. Adapun periwayatan dia orang-orang Syam, maka periwayatannya bagus kata Imam Ahmad. Maka dari khobar-khobar seperti ini kita lihat bagaimana periwayatan di sini. Adapun yang disebutkan oleh para ulama, periwayatan dia dari Yahya ibnu Sa'id maka mungkar, telah disebutkan pula oleh para ulama adalah hadis khusus idza amilta ummati khamsata asrata khoslah halla biha al-bala. Jika umatku melaksanakan 15 perkara akan diangkat bala atas umatku. Ini yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini mungkar berkesendirian dari rawi ini kepada Yahya ibnu Sa'id. Namun di dalam sanad ini lihat bagaimana keadaannya. Kita kembali kepada sanad tadi. Diriwayatkan oleh Faraj ibnu Fadalah an Luqman an Abi Umamah. Berarti kuncinya bukan dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Yang disebutkan oleh para ulama jika meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari guncang. Namun di sini meriwayatkan dari Luqman. Dan tadi dari nas ucapan Imam Ahmad jika meriwayatkan dari gurunya orang-orang Syam, orang-orang Suria sekarang, maka hadisnya bagus. Maka lihat Luqman ini siapa? Yang jelas bukan Ba'abduh, orang Jember.
tukang fitnah yang di sini adalah Luqman ibnu Amir. Dan Luqman ibnu Amir, jika kita rujuk, fa innahu min ahli Syam, maka dia termasuk dari ulama ahli Syam. Luqman ibnu Amir minasyamiyin. Maka kalau dia dari Syamiyin, kembali kepada ucapan Imam Ahmad, jika dia meriwayatkan dari gurunya orang Syam, maka hadisnya akan baik. Maka kembali kepada Faraj ibnu Fadalah, bagaimana kedudukannya kalau begitu? Dia rawi yang hasan, disikohkan oleh para ulama, dan para ulama ada yang mendoifkannya. Maka kita lebih baik mengambil tengah-tengah hasan, selama pertama bukan periwayatan dari Yahya ibnu Sa'id, dan di sini dari Luqman. Dan yang kedua, jika periwayatannya dari gurunya orang-orang Syam, dan di sini Luqman adalah dari Syam, maka sahih. Berarti kembali kepada kedudukan dia rawi yang hasan tadi. Maka kesimpulannya, hadis ini dari Abi Umamah datang dari dua jalan. Jalan yang pertama ma'ruf yang ada di dalam sanad, dari siapa? Muawiyah ibnu Saleh bin Haidar, Saduq, Hasanul Hadis, dari Sulaim ibnu Amir, dari Abi Umamah, selesai. Dan yang kedua datang dari Faraj ibnu Fadalah, dari Luqman, dari Abu Umamah. Dan Luqman ibnu Amir Syami, sehingga periwayatan Faraj ibnu Fadalah Saduq. Maka dari dua jalan ini bisa naik hadis